Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum menyaksikan video pembelajaran kali ini, jangan lupa untuk like dan subscribe ya teman-teman. Semoga video pembelajaran ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Baik teman-teman, selamat berjumpa kembali bersama saya Ahmad Hidayat di channel YouTube saya. Oke, pada kesempatan kali ini kita lanjutkan materi Pascal kita, yaitu mengenai pemahaman tipe data real dan tipe data bulan. Oke, langsung saja kita mulai untuk memahami penjelasannya terlebih dahulu. Oke, untuk tipe data real yaitu adalah tipe data bilangan yang mengandung nilai pecahan, yaitu bilangan desimal atau berkaitan dengan koma. Nah, untuk penulisan data desimal tidak menggunakan tanda koma, tetapi dia menggunakan titik. Nah, ini sebagai contoh 2.25, tapi dibacanya adalah 2,25. Nah, ini adalah tabel mengenai macam-macam tipe data real, kemudian rentang nilainya, angka signifikannya, dan baitnya. Nah, di sini ada contoh, misalnya dia menampilkan data 2,3E2. Nah, itu didefinisikan yaitu sama juga 2,3 dikali 10 pangkat 2, yaitu hasilnya adalah 230 untuk 2,3E2. Nah, ini contoh program sederhana yaitu menggunakan tipe data real, dan ini adalah outputnya. Oke, untuk lebih memahami, silakan teman-teman ketik dahulu contoh latihan berikutnya, yaitu tentang penggunaan tipe data real. Oke, silakan diketik dulu latihan ini, nanti sama-sama kita coba lihat hasil outputnya, dan sekaligus saya akan menjelaskan. Oke, baik teman-teman, jika sudah mengetik contoh latihan ini, sekarang kita langsung compile saja untuk mengecek apakah programnya itu ada yang error atau tidak. Oke, kita compile. Oke, saya sukses. Jika teman-teman salah, silahkan dicek kembali, mungkin titik komanya atau data-data lainnya yang ada salah input. Oke, kita coba run, hasilnya seperti apa. Nah, oke, di sini outputnya adalah masukkan nilai A. Nah, nilai A ini adalah berupa inputan. Oke, misalnya saya masukkan nilainya A itu adalah 12. Oke, saya enter, kemudian muncul masukkan nilai B. Nah, nilai B misalkan saya input 5. Oke, saya enter. Nah, hasil pembagian itu adalah 2,40000E plus 00. Nah, kenapa hasilnya demikian teman-teman? Karena untuk hasil pembagian A dibagi B itu kita tidak menggunakan pembulatan bilangan, yaitu ada pada materi sebelumnya, yaitu pemahaman mengenai penggunaan right length untuk data N dan M. Oke, sekarang kita ke codingannya. Oke, nah di sini program yang didefinisikan adalah tipe data real seperti biasa menggunakan use crt, kemudian variabel. Nah, ini adalah identifiernya dengan tipe data real. Ada 3 identifier. Kemudian begin clear screen untuk membersihkan layar. Nah, cetak, masukkan nilai A. Nah, nilai A ini adalah mengetik atau menginput variabel A yang didefinisikan dengan tipe data real. Oke, kemudian masukkan nilai B, menginput nilai B dengan tipe data real. Nah, ini adalah perumusan untuk hasil C, yaitu A dibagi B. Kemudian mencetak hasil pembagian memanggil C. Nah, di sini tadi sebelumnya kita telah menginput data A itu adalah 12, kemudian untuk B-nya adalah 5, dan hasilnya C. C itu komanya banyak sekali. Kenapa? Karena kita tidak menggunakan pembulatan angka untuk perintah right length-nya. Oke, sekarang kita cek kembali.
Untuk lebih memahami, masukkan nilai A 12, kemudian masukkan nilai B 5. Nah, ini 2,4, nolnya banyak sekali. Bagaimana supaya dia hasilnya mungkin 2,4 atau 2,40 misalnya. Nah, kita kembali ke codingannya, kita ulangi materi yang sebelumnya, yaitu mengenai pembulatan bilangan, yaitu setelah memanggil C, yaitu A dibagi B, maka C ini dibulatkan dengan membulatkan bilangan data yang dihasilkan, yaitu 0, yaitu memanggil semua karakter di sebelum koma dan mengambil misalnya 2 karakter setelah koma, maka 2. Nah, seperti itu teman-teman. Yaitu ini perumusan untuk materi sebelumnya, yaitu ini C ini adalah data, ini diibaratkan 0 ini adalah N, yaitu banyaknya bilangan atau angka yang diambil sebelum koma. Nah, kalau di sini 0 berarti dia diambil semua, yaitu di sebelum komanya. Nah, untuk 2 ini adalah data atau bilangan yang diambil setelah koma, maka 2 bilangan yang diambil setelah koma. Oke, kita cek hasilnya, run. Oke, saya ulangi, masukkan angka nilai A 12, B 5. Nah, hasilnya adalah 2,40 teman-teman. Nah, itu dia. Jadi 2 ini adalah N dan M itu adalah 40, yaitu mengambil 2 karakter di setelah koma. Nah, di sini kenapa menggunakan tipe data real? Karena untuk mengantisipasi ketika ada penginputan bilangan koma, misalkan atau hasilnya ya, hasilnya berupa koma. Oke, misalkan kita coba ulangi. Misalnya kita run, misalnya 12,5 dibagi misalnya 4 misalnya. Oke. Nah, maka hasilnya adalah 3,13. Nah, itu adalah fungsi ketika menggunakan tipe data real untuk data yang bilangan pecahan atau yang berkaitan dengan bilangan desimal. Oke, teman-teman. Jadi ini contoh sederhana menggunakan tipe data real dengan perumusan, yaitu menggunakan pembagian. Nah, oke. Kemudian untuk berikutnya adalah mengenai tipe data boolean. Nah, oke, kita pahami dulu mengenai penjelasan apa itu tipe data boolean. Oke, untuk tipe data boolean, nah, dia merupakan tipe data yang kaitannya dengan logika. Nah, jadi ada 2 buah nilai kebenaran, yaitu antara true dan false. Nah, oke. Jadi kalau true ini diibaratkan nilai binernya adalah 1 dan false nilai binernya adalah 0. Nah, ini contoh data contoh program sederhana yang bisa teman-teman coba, oke. Atau mungkin melalui contoh saya ini. Sebentar, saya open dulu di latihan. Oke, nah ini silakan teman-teman ketik dulu. Jika sudah diketik dengan benar, nanti jangan lupa disimpan ya untuk latihan berikutnya. Nanti saya jelaskan. Oke, silakan diketik dulu, saya tunggu. Oke, baik teman-teman, kita lanjutkan. Jika teman-teman sudah mengetik latihan ini, maka dicek kembali apakah benar atau tidak program yang dibuat, yaitu dengan cara mengcompile terlebih dahulu. Oke, kita compile atau Alt plus F9. Oke, sukses. Kalau salah teman-teman dicek kembali. Oke, coba kita lihat dulu hasilnya seperti apa. Run. Oke, nah hasilnya outputnya adalah, maka nilai A adalah false. Kemudian di bawahnya maka nilai B adalah false. Nah, oke, untuk lebih memahami kita kembali ke codingan programnya. Nah, di sini nama program tipe boolean menggunakan UseCRT seperti biasa dan clear screen, jangan lupa. Nah, deklarasinya adalah variabel dengan 2 identifier A dan B. Ini tipe datanya boolean. Nah, di sini A diberi nilai
1 lebih besar sama dengan 3. Nah, kalau untuk logika 1 lebih besar sama dengan 3 itu adalah salah atau false. Maka yang ditampilkan nilai A adalah A atau false, karena 1 itu adalah kurang dari 3 yang seharusnya yang sebenarnya ya teman-teman. Karena di sini 1 lebih besar sama dengan 3, maka hasilnya A itu ditampilkan dengan pernyataan false. Nah, kemudian B ini diberi nilai 7 kurang dari 4. Nah, maka yang ditampilkan nilai B adalah false. Karena di sini 7 kurang dari 4 itu salah. Maka hasil B adalah false. Karena 7 ini adalah yang sebenarnya adalah lebih besar dari 4. Oke, kira-kira paham ya teman-teman? Oke, maka hasilnya dua-duanya adalah false. Nah, sekarang kita uji bagaimana supaya dia true. Ya, tinggal kita ganti saja untuk operator lebih besarnya untuk A kita ganti kurang dari 1 kurang dari 3. Nah, nanti maka hasilnya adalah A itu true. Dan untuk B itu lebih besar, kita ganti operatornya dari 4. Maka nilai B adalah true. Oke, kita coba kan. Nah, oke. Itu teman-teman. Jadi mengenai tipe data boolean, dia mengenal hanya true dan false, yaitu berkaitan dengan logika. Oke. Semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman, yaitu mengenai materi Pascal tentang tipe data real dan tipe data boolean. Oke, saya rasa sampai di sini dulu. Selamat berjumpa kembali di video pembelajaran saya berikutnya. Oke, terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.